Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perang Mu'tah. Adanya reaksi penolakan para raja di luar Jazirah Arab telah mendorong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan pasukan untuk berjihad di luar Jazirah Arab. Setelah para duta besar kembali dari tugas mereka menyampaikan dakwah, beliau memantau informasi seputar kerajaan Romawi dan Persia. Pembatasan Romawi berseberangan dengan batas teritorial wilayah beliau. Karena itu, beliau selalu memantau informasi tentang mereka dan berpandangan bahwa dakwah Islam akan semakin tersebar luas ketika sudah keluar dari Jazirah Arab, sehingga seluruh umat manusia dapat mengetahuinya. Beliau melihat bahwa negeri Syam merupakan sasaran pertama bagi dakwah di luar Jazirah. Setelah wilayah Yaman cukup aman dengan bergabungnya Amil Kisra dengan dakwah Islam, maka beliau mulai berpikir untuk mengirimkan pasukan ke negeri Syam guna menerangi mereka pada bulan Jumadil Ula, tahun ke-8 setelah hijrah, yakni beberapa bulan setelah pelaksanaan qada umrah. Beliau menyiapkan 3.000 orang prajurit dari pahlawan Islam terbaik. Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai komandan pasukan dan berpesan jika Zaid gugur maka Ja'far bin Abi Thalib menggantikannya memimpin pasukan. Jika Ja'far pun gugur maka Abdullah bin Rawabah mengambil posisinya memimpin pasukan. Pasukan berangkat dan di dalamnya turut serta Khalifah bin Walid yang telah masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut mengantarkan mereka hingga tiba di luar Madinah dan berurusan kepada mereka supaya tidak membunuh kaum wanita, anak-anak, orang buta, bayi. Juga tidak boleh menghancurkan rumah-rumah dan tidak menebang pepohonan. Kemudian beliau bersama kaum muslimin mendoakan pasukan dengan ucapan, semoga Allah selalu menyertai kalian, mempertahankan kalian dan mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan selamat. Pasukan pun berangkat. Para komandan menyusun strategi dengan menerapkan perang kilat, yaitu dengan membentuk sekelompok pasukan dari penduduk Syam yang di bawah seorang komandan dari kesatuan mereka. Cara ini mencontoh kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Beberapa peperangan pasukan dadakan ini diberi tugas untuk memberi bantuan dalam semangat dengan cepat dan kembali menghilang. Mereka harus tetap menjalankan strategi ini, tetapi ketika mereka tiba di Mu'an, barulah menyadari bahwa Malik bin Jafilah telah mengumpulkan 100 orang prajurit dari kabilah-kabilah Arab, sementara Heraklius sendiri datang dengan memimpin 1.000 orang pasukan. Berita ini tentu mengejutkan pasukan Islam dan mereka tinggal di Mu'an selama dua malam untuk memikirkan persoalan ini. Langkah apa yang mereka lakukan untuk menghadapi pasukan yang sangat menakutkan dengan kekuatan yang amat besar. Pendapat yang terkuat di antara mereka adalah agar menulis surat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepadanya tentang jumlah pasukan musuh yang begitu besar.
Apakah beliau akan menambah jumlah pasukan atau memerintahkan mereka sesuai dengan apa yang terlihat? Namun Abdullah bin Rawaha justru berpendapat lain dan berkata lantang kepada mereka, "Hai orang-orang, demi Allah, sesungguhnya yang kalian benci justru kalian cari, yaitu mati syahada. Kita tidak memerangi manusia karena jumlahnya, kekuatan dan banyaknya pasukan. Kita tidak memerangi mereka kecuali karena agama ini yang mana Allah telah memuliakan kita dengannya. Berangkatlah kalian. Sesungguhnya di sana itu adalah salah satu di antara dua kebaikan, menang atau mati syahada." Setelah itu juga bergelora semangat iman dalam tubuh pasukan dan mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba desa Musarif di tempat tersebut. Pasukan gabungan Romawi menemukan mereka sehingga mereka meninggalkan Musarif menuju Mu'tah dan membuat pertahanan di sana. Di tempat itulah mulai berlangsungnya peperangan yang paling dahsyat menakutkan antara pasukan mereka dengan pasukan Romawi. Dalam pertempuran itu ada kematian yang membuat bangsa kulit merah itu menganggakkan mulutnya. Perang itu terjadi antara 3.000 pasukan mukmin yang mencari mati dan syahada dengan 100 atau 200 pasukan kafir yang bergabung untuk membinasakan pasukan kaum muslim. Semangat peperangan mulai bangkit di antara dua kelompok pasukan itu bagaikan nyala tungku api. Zaid bin Harithah memanggil rayah panji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawanya maju ke jantung pertahanan musuh. Dia melihat maut membayang di hadapannya, namun dia tidak akan takut karena memang sedang mencari syahid di jalan Allah. Oleh karena itu, Zaid terus merengsek ke tengah pertahanan musuh dengan keberanian yang melampaui batas khayalan. Dia benar-benar ada dalam perang yang mematikan hingga akhirnya sebatang tombak musuh berhasil merobek tubuhnya. Royah segera diambil alih Ja'far bin Abi Thalib, seorang pemuda tampan dan pemberani, umurnya masih 33 tahun. Lalu dia menceburkan dirinya dalam perang yang mematikan ketika ia melihat musuh telah mengepung kuda dan melukai tubuhnya. Dia justru semakin maju ke tempat musuh menyerangnya dan menebas tubuhnya hingga terpotong jadi dua bagian. Dia pun gugur. Lalu Royah disambar Abdullah bin Ruwah lalu membawanya maju dengan menunggangi kuda dan sempat sedikit ragu-ragu, namun akhirnya dia melesat ke depan dan berperang hingga akhirnya terbunuh. Bendera diambil Syabit bin Akram. Saraya berteriak lantang, "Hai kaum muslim, pilihlah seorang komandan yang pantas di antara kalian." Lalu mereka memilih Khalid bin Walid. Khalid memegang royah dan bergerak memutar bersama kaum muslim sehingga berhasil merapatkan barisan pasukannya dan mencoba bertahan dari musuh pada batas akhir pertempuran yang dahsyat tersebut sampai tiba malam hari. Kedua pasukan saling menahan diri untuk tidak bertempur hingga waktu subuh. Di tengah malam saling menahan diri untuk bertempur hingga waktu subuh. Di tengah malam, setelah melihat pasukan musuh yang sangat besar dan pasukannya semakin menyusut dan lemah, Khalid mengambil keputusan untuk menarik mundur pasukannya tanpa berperang. Dengan pertimbangan ini,
Halik membagi-bagikan pasukan dalam beberapa kesatuan kecil dan memerintahkan mereka membuat asap kepulan debu dan keributan di waktu subuh, seolah-olah menimbulkan gambaran kepada musuh bahwa telah datang pasukan bantuan dari Nabi Muhammad SAW. Tatkala taktik ini dilakukan, musuh benar-benar cemas dan mereka segera mengurungkan niatnya untuk menyerang kaum muslim. Mereka bergembira dengan keputusan Halik untuk tidak melanjutkan serangan kepada musuh mereka. Pasukan kaum muslim kembali ke kota Madinah meninggalkan medan perang dengan selamat. Berkat strategi yang diputuskan Halik, dengan demikian mereka kembali dari kancah perang tidak menang dan tidak pula kalah. Akan tetapi dalam perang tersebut mereka memperoleh cobaan yang baik. Para komandan dan pasukan pahlawan yang perang tersebut mengetahui benar bahwa mereka akan maju perang menyongsong maut. Bahkan maut yang dilihat di depan malah diterjang mereka terjun ke medan perang dan siap terbunuh, dan memang terbunuh. Mereka berani melakukan karena Islam memerintahkan setiap muslim berperang di jalannya, sehingga mereka berhasil membunuh atau dibunuh. Sesungguhnya perang adalah jual beli yang menguntungkan karena perang adalah jihad di jalan Allah. Innallaha astara minal al-mu'minuna anfusahum wa amwahum bi anna lahum al-jannata yaqtiluna fis sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fil taurati wal injila wal qur'an wa man apawai bi aidihi minallaha pastabisiruna biyaikumul lazina baya'akumu bihi wa jalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah tidak membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Surat Al-Taubah 9-111. Mereka berperang meskipun maut menjemput mereka. Semua muslim berperang tanpa melihat lagi apa maut yang akan mengakhirinya atau tidak. Dalam peperangan dan jihad, semua perkara tidak bisa diukur dengan jumlah musuh. Banyak atau sedikit atau tetapi diukur dengan hasil-hasil yang dikeluarkannya, tanpa melihat lagi bagi tuntutan yang berhubungan dengan pengorbanan atau keberhasilan menjadi target dari peperangan. Kaum muslim berperang menghadapi pasukan Romawi di Mu'tah, yang memang wajib bagi kaum muslim untuk berperang. Begitu pula wajib komandan-komandan pasukan untuk terjun ke medan perang sesuai dengan tujuan kedatangan mereka, walaupun kematian disodorkan oleh orang-orang berkulit merah itu tengah menyongsong di hadapan mereka. Karena itu wajib bagi setiap muslim untuk tidak takut mati, dan mereka tidak perlu memperhitungkan faktor lainnya. Di jalan Allah, Rasulullah SAW mengetahui bahwa pengiriman pasukannya ke negara Romawi berada dalam batasan-batasan yang sangat mengkhawatirkan dan penuh bahaya. Akan tetapi kekhawatiran dan bahaya itu harus menimbulkan rasa takut pada pasukan Romawi.
tatkala mereka melihat semangat tempur pasukan kaum muslim dan semangat mereka mati. Jumlah mereka sedikit, kekhawatiran itu harus mampu menciptakan jalan bagi kaum muslim untuk jihad dan merangkap penyebaran Islam dan menerapkan di negara-negara yang hendak dimasukinya. Kekhawatiran atau bahaya itu justru menguntungkan kaum muslim karena menjadi jalan pembuka perang Tabuk untuk selanjutnya berhasil memukul Romawi. Hal ini mendampakkan dengan kekhawatiran mereka menghadapi kaum muslim sehingga wilayah Syam dapat dibebaskan. Sekian dan terima kasih atas penyampaian kami. Kurang dan lebihnya adalah kesalahan kami yang manusia biasa, dan yang lebih baik itu adalah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa subscribe-nya ya. Sekian.